Sebentar dulu, saya luruskan dulu. Saya host di sini. Bas. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Nggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka, silakan keluar. Saya di posisi seolah-olah kita Saya host menyebut dan nama. saya bertanggung jawab terhadap apa Mas yang Aiman, saya minta maaf sebentar. Saya pemimpin Mas. redaksi di sini dan saya Mas. bertanggung jawab di sini. Ketika saya Saya sebut minta nama Anda, itu, Anda langsung waktu Anda sudah habis, sudah cukup. Saya harus Silakan, Bu Refli. Saya harus luruskan ada dinamika di sentrum kekuasaan. Kepada wartawan di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara terlapor Aiman Wicaksono dalam kasus dugaan penyebaran hoaks aparat tidak netral. Gelar perkara menaikkan status ke tahap penyidikan itu dilakukan dalam tahap penyidikan. Nantinya polisi akan memeriksa saksi-saksi, ahli hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Panggung bersuara, iNews akhirnya mendapatkan attention atau teguran dari KPI. Ini memang sudah seharusnya dikarenakan panggung rakyat bersuara yang harusnya menjadi sebuah forum diskusi, forum intelektual bertemunya para akademisi malah dijadikan sebuah sarana untuk menyebarkan informasi hoax, menyebarkan fitnah, apalagi teman-teman menghasut rakyat Indonesia. Kita lihat bagaimana sepak terjang Aiman yang sangat kontroversial, bahkan provokator. Dirinya tetap saja mengundang Roy Suryo, Tiva, Rismond yang sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka di berbagai sesi-sesi diskusi rakyat bersuara. Dan yang miris teman-teman, ketika Roy Suryo berbicara, Aiman seperti memberikan karpet merah untuk Roy, Tiva, dan juga Rismond. Bahkan 2 hari yang lalu ketika Roy Suryo, teman-teman, Tiva, dan juga Rismond hadir di acara tersebut, dirinya malah mengadu domba. Ya, Bang Andi Azwan dengan Roy Suryo. Ini kan sangat gimana ya teman-teman? Sebagai seorang host, sebagai seorang presenter yang kita lah sebut dirinya itu sudah malang melintang, punya pengalaman yang 11-12 dengan Mbak Najwa Shihab. Tapi kenapa dirinya malah membiarkan diskusi rakyat bersuara itu berubah? Bukan menjadi adu gagasan, adu informasi, tapi malah saling sindir, saling serang pribadi. Ini kan tidak boleh. Bagaimana bisa seorang akademisi menyetop orang yang ketika gilirannya mengutarakan pendapat? Apalagi ini Roy Suryo, teman-teman, menertawakan Bang Andi Azwan ketika sesinya, ketika dirinya diberikan, Bang Andi itu diberikan waktu untuk berbicara, tapi ketika Bang Andi yang menyela Aiman langsung menyetop, langsung memberikan teguran. Ini memang harus, KPI harus turun tangan untuk menghentikan acaranya rakyat bersuara yang sangat provokatif. Gimana menurut kalian? Nah, kita bakal tengok dulu deh informasi yang sudah Kajian Online kumpulkan terkait hal ini. Dan mudah-mudahan ya rakyat bersuara, ini episode terakhir kemarin tuh. Kita langsung simak deh informasi selengkapnya. Itu 2 minggu yang lalu di ruangan ini kemudian bilang saya salah ini orang sambil saya ODGJ ini namanya. Aduh, saya lagi ngomong dipotong lihat lagi. nih. Iya, ODGJ. Gila. Dekat Gibran Jokowi itu. Oh, ini orang dengki Gibran Jokowi. Orang dengki Gibran Jokowi ini ODGJ. Oke. Tapi challenge itu harus dengan ilmu yang sama, bukan ilmu ngawur. Oh iya dong. Betul kata Bang Andi. Makanya Ini dia kan orang tadi dengki, katanya ini pakai Roy penasehat. Suryo, orang dengki. Nah, penasehatnya juga di-challenge lagi, Roy. Iya, kalau penasehatnya cuma nomor-nomor dari kampus gak terkenal gitu repot. Saya boleh, saya izin ya, sebentar ya. Saya mau tanya ke Bang Rismond boleh, sebentar aja. Sebentar, singkat aja. Akhirnya. Memang semua aplikasi itu bisa digunakan oleh orang awam kayak Fatal et al dan lain sebagainya. Itu kayaknya yang dipakai program aplikasi. Ya. Fatal et al itu aplikasi. Namanya Photoshop atau lainnya ya semacam itu. Sementara kami kemarin menunggu ahlinya itu katanya Roy, mau datang. Tiva, Rismond Ya, dikasih porsi lebih katanya dalam Joshua mengutarakan Sinambela dan Roni pendapatnya. Teguh, ya Tapi kan? Bang Andi baru ngomong sekata, 2 kata sebenarnya langsung perdebatan yang diselat. menarik ya, bahkan Langsung saya dinyinyirin Roy waktu ke Suryo. ruang istirahat kemarin itu sebenarnya yang ditunggu oleh para penyidik itu kemarin perdebatan 2 ahli Mana ini itu. Pak Polisi? Tapi kan biar bagaimana juga Apa kan belum institusi ditahan? yang mengeluarkan UGM itu adalah yang menentukan. Ya kan? Karena dia institusi. Ini kalau bicara penyidik ya, itu makanya saya bilang netral. ini jangan, perdebatannya jangan henti-hentikan. Iya. Ini terus sampai ketemu nanti sebenarnya. Jangan lupa ini misi besar integritas bangsa Indonesia yang menyangkut pimpinan negaranya. Saya terima kasih pada Rismond, Tiva, Roy. Terima kasih juga Asman yang kamu men-challenge mereka.
Ya, jangan pernah berhenti men-challenge mereka. Sampai nanti kita bisa pastikan kamu yang KU atau mereka. Jadi begini Itu juga aja. Bang Saud ya, biar bagaimanapun ini sudah masuk ke tarafnya, sudah ada tersangka dan sedang menunggu P21 lah menurut saya ya. Jadi artinya itu nanti kan di pengadilan. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan ya udah kita di pengadilan bagaimana pembuktian itu. Kalau di challenge untuk bagaimana antara katakanlah dua yang konon katanya ahli ini ya dan juga dua ya yang dibilang konon juga ya katanya dari apa ahli juga bilang forensik. Kalau mau di challenge ya silakan lah, ketemukan juga bisa kok, nggak Tapi masalah. Bang Saur, Ya yang kan? disebut-sebut oleh dia ahli itu 2 minggu yang lalu di ruangan ini kemudian bilang saya salah ini orangnya. sambil saya ODGJ ini namanya. aduh Saya lagi ngomong dipotong lagi. iya ODGJ Anda- orang oh. dekat Gibran Jokowi itu Oh ini ODGJ. orang dengki Gibran Jokowi. Orang dengki Gibran Jokowi ini ODGJ. Oke. Ya kan? Roy, namanya juga Jelas itu. usaha gitu. Andi Aswan. Namanya usaha itu kamu juga Bagaimana berusaha. kalau- Anda nggak bisa, Anda nggak ngomong, nggak boleh ngomong. Saya mau tanya, pertanyaan Maksud saya. saya, Bisa nggak tadi? Nggak boleh ngomong Anda itu. Nothing personal. Besok minggu depan rakyat bersuara pertemukan kami. Nothing personal. Antara Anda Kepada dengan rakyat. Joshua Sinambela. Ya semua ahli dari situ kami. Boleh dari aja. situ. Kalau bisa berkenan oleh teman-teman ya, Roni San dan sama Pak Joshua dan itu berkenan oleh. Bahasa Jepang lagi Ya dong? silakan aja. Bahasa Jepang lagi. Ya. Roni San jawatannya? Wah, ini selalu menghina saya ya. Besok tunggu tanggal mainnya. Dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama. Rumah sakit saya jiwa tinggalkan ini. Indonesia Aiman itu. Lihat teman-teman, itu Aiman membiarkan Roy Suryo nyinyir, menyela ketika Bang Andi Azwan bicara, tapi menegur Bang Andi Azwar ketika Bang Andi itu menyanggah. Gila kan ini? Gimana sih? Aduh, ini memang benar-benar Aiman itu kayaknya sudah sangat benci dengan Pak Jokowi. Jadi semua tema iNews rakyat bersuara pasti soal ijazah. Pasti soal ijazah ini. Dan ya Roy Suryo itu kebagian job. Ya, itu mungkin sudah jadi MOU mereka, bayaran mereka biar rating naik ya. Roy Suryo harus makin gila, makin edan. Gila lah itu, aduh. Itu pasien ODGJ benar Bang Andi itu udah nggak bisa diladenin. Ada peribahasa ini teman-teman ya, debat dengan orang pintar itu sulit, tapi menang debat dengan orang bodoh itu mustahil. Kita lanjut lagi deh. Kepada wartawan di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara terlapor Aiman Wicaksono dalam kasus dugaan penyebaran hoaks aparat tidak netral. Gelar perkara menaikkan status ke tahap penyidikan itu dilakukan. Dalam tahap penyidikan nantinya polisi akan memeriksa saksi-saksi, ahli hingga Aiman sebagai terlapor. Langkah penyidikan selanjutnya untuk mencari minimal 2 alat bukti untuk penetapan tersangka. Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Jadi tidak usah takut. Aiman datang saja. Siapa orangnya? Buka. Jangan cuma berani bicara tapi tidak berani bertanggung jawab. Karena jangan membangun sebuah narasi yang kemudian berakibat kepada terganggunya alam sadar publik. Saya kira Komisi 3
sangat memahami ini. Kemudian terkait dengan laporan ke Polda Metro Jaya, sekali lagi ini fenomena Pak, memang betul tadi sudah dicek oleh Kasatgas Gakum bahwa ada laporan sebanyak 6 laporan polisi terhadap saudara Aiman Wicaksono. Ada 6 laporan Pak. Karena ada laporan, maka penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi Pak. Klarifikasi ini kan artinya melakukan penyelidikan. Apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau tidak ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik Basari tadi, ini kita anggap sebagai bagian daripada proses demokrasi menyampaikan pendapat. Tapi publik juga harus dididik untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta. Bolanya sama, pakai bola pakai ini One Piece gitu. Terus Fufu Fafa lepaskan aku. Nggak tahu. Nggak tahu. Saya ke Bung Semar tadi. Bung Semar disebutkan tadi ada temuan-temuan yang disampaikan oleh Bung Ferry Irwandi. Kaitan apa tadi? Mas Gibran, Wapres, Fufu Fafa dan lain sebagainya. Enggak. Hah? Enggak. Nah, siapa yang bilang kaitan sama Mas Gibran? Tadi fotonya, video. Fufu Fafa emang Mas Gibran, Mas Aiman? Bukan. Tadi kan ada fotonya. Iya, saya kan bilang ada Fufu videonya. Fafa. Iya, saya nggak ngomong. Nah, ini kita tuliskan dulu. Ada Fufu Fafa, ada kemudian foto saya Mas Gibran. Saya nyebut Mas Gibran nggak tadi? Enggak, saya nyebut makanya. Kan fotonya Mas Gibran. Fotonya Mas Gibran. Di bawah itu tulisan Fufu Fafa. Ada juga kemudian fotonya Mas Gibran. Disebutkan ada intinya bahwa ikut demo DPR gitu kan? Oke, tapi Fufu Fafa Mas Gibran nggak sih? Kita nggak bahas itu ya. Nah, Aiman harus bertanggung jawab besar terhadap acara ini. Dalam hal ini terjadinya perkelahian dan sebagainya ya. Aiman harus bertanggung jawab besar. Makanya saya bilang acara ini ya, apakah masih layak di NKRI? Acara yang sepertinya disengajakan untuk mengadu domba orang, merusak atau memecah belah anak bangsa, itu sangat tidak terpuji. Ya. Bahkan kalau itu terjadi berulang-ulang, masyarakat Indonesia bisa rame-rame boikot acara Anda ya, Man. Masyarakat bisa aja boikot acara Anda gitu loh. Ke dalam itu salah besar, Pak. Jadian demo, Pak, berapa kali di sana ada demo, saya masuk di dalam, Pak. Mohon maaf, Pak. Kepolisian juga ada. Saya 5 kali di sana nggak pernah bisa masuk tanpa ini, Pak. Jadi mungkin Pak Said itu waktu datang itu mohon jangan dimudahkan karena saya hampir setiap saat juga komunikasi Pak, orang sana. dia datang ke sana sebagai pejabat, Pak. Ya, sebagai saya ingin mengatakan pada Bapak, Muhammad Said Didu datang ke PT ini sebagai pejabat atas nama Menteri SDM. Saya ini masyarakat, Pak. Ini ingat loh, saya masyarakat yang tahu persis di sana. Itu ya. Saya punya perusahaan di sana, Pak, lokal. Mungkin Bapak supplier kali. Jadi ya, betul, saya supplier. Supplier boleh masuk lah. Saya tahu, jadi jangan berpikir bahwa supplier. Kita Bapak supplier ke dalam pengadaan. Oh iya. Jadi ini konflik interest kalau jadi kalau nggak muji IMIP nanti kontraknya bisa nggak dapat. Konflik interest ini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu, Pak. Jadi kita real aja ya. Real aja. Ini kan sekarang, Pak. Bapak supplier, Bapak pemasok di PT IMIP. Bapak bisa masuk ya iyalah, Pak. Kalau nggak bisa nganterin barang, Pak. Nah, ini kalau mau izin ke sana, Pak, itu harus satu pintu memang. Jadi melalui pengelola PT IMIP. PT IMIP ini membawahi 54 tenan di dalam. Ya, prosesnya itu tidak gampang memang untuk menemui tenan. Saya pikir kita tidak membahas supplier. Jadi menurut saya yang dibilang TNI atau polisi tidak bisa masuk ke dalam itu salah besar, Pak. Itu bisa masuk ke dalam. Karena nemenin supplier, enggak? Oh, enggak ada. Karena untuk pengamanan. Nah, kejadian demo-demo di sana. Mesti diamankan. Kejadian demo. Ya teman-teman, barusan sudah kita lihat informasi terkait rakyat bersuara. Kita juga sudah lihat ketika Bang Andi Azwan ini emosi lantaran ya Roy Suryo menyela berbagai omongannya, menyela sesi dirinya ketika menyampaikan argumen. Tapi ketika ini Roy Suryo sampai berdiri berlari-lari teman-teman seperti orang gila, ini Aiman membiarkan, tidak menegur. Aduh, itu memang udah sudah komplotan. Saya berani bilang mereka tuh komplotan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Jadi ini Bang Andi Azwan kalau misalnya ya diminta untuk hadir ya mending janganlah. Buat apa sih honor cuman berapa juta itu daripada ya kita stres juga ngelihat orang-orang gila kayak gini. Gimana menurut kalian setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Coba tulis deh di kolom komentar, saya mau lihat satu persatu. Kita bakal diskusikan. Lanjut deh di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.